Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar Loctite Indonesia di kesempatan kali ini. Saya Arin Sandrina dan saya akan memandu Anda pada webinar kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan selama webinar berlangsung, silakan ketik pertanyaan Anda pada kolom live Q&A yang berada pada sisi kanan layar Anda. Nantinya di akhir sesi kami akan menjawab pertanyaan Anda. Nah, webinar ini menariknya akan direkam dan dapat Anda saksikan pada channel YouTube kami, Loctite Indonesia. Jadi jangan lupa subscribe ya. Nah, yang paling penting adalah proses webinar ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan penonton pun untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Loctite Pro Pump Next Generation Anaerobic Hand Pump. Dan materi ini akan dibawakan oleh expert kami, Bapak Budi Sulistyo Nugroho. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita sambut Pak Budi. Silakan Pak Budi. Terima kasih Arin. Selamat ya. Selamat pagi Pak Budi, apa kabar? Baik-baik saja. Oke, terima kasih Arin atas kesempatan ini. Yap. Teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Budi. Saya adalah technical untuk adhesive antennas engineer pada PT Hektar Indonesia. Oke, Pak Budi. Ya. Siap. Nah, kita langsung aja ya. Tadi kan aku udah sebutin bahwa temanya adalah Loctite Hand Pump nih ya. Betul. Nah, pada tahun 2020 kemarin ini untuk mengingatkan rekan-rekan semua, Loctite itu membuat gebrakan baru dengan meluncurkan thread locker di kemasan baru. Betul sekali, teman-teman. Nah, kalau di tahun ini gebrakan apa sih yang akan dibawakan oleh Loctite? Nah, terkait dengan hari ini, Indonesia itu tahun ini akan memberikan produk baru yaitu equipment tentang Pro Pump. Ini adalah boxingnya, nanti kita coba unboxing teman-teman ya. Oke. Hari ini ya. Ini equipment ya, kita akan unboxing. Menarik nih ya. Nah, sebelum kita unboxing nih kan, kita kan tahu bahwa sebenarnya dulu pun Loctite sudah punya yang namanya hand pump ini ya Pak ya. Iya, udah beredar lama banget gitu. Apa sih yang membedakan si hand pump ini dengan yang akan kita unboxing? Iya. Jadi teman-teman di rumah mungkin sudah tahu ini ya sebelumnya. Ini adalah hand pump yang lama. Jadi untuk yang lama ini untuk kita ketahui bersama, kalau kita beli ini awalnya itu harus dirakit dulu. Oke. Jadi dia ada pretelannya lah anggapnya. Dia ada rotarinya, ada kepalanya, bawahnya ini harus dirakit dulu. Nggak langsung jadi seperti ini, gitu ya. Gitu. Jadi harus dirakit dulu awal-awal. Kalau yang baru ini dia langsung jadi teman-teman. Dia langsung seperti ini gitu ya, langsung bisa digunakan. Kalau ini enggak, dia harus dirakit dulu. Seperti itu. Yang kedua, untuk yang baru ini Arin, dia lebih koran-korannya lebih presisi, artinya lebih akurat untuk korannya, seperti itu. Jadi drop by dropnya lebih presisi untuk ini, kayak gitu ya. Terus berarti kalau sudah ada yang baru, yang lama gimana nih Pak? Betul sekali. Jadi teman-teman di rumah itu jangan khawatir, yang lama ini nggak akan hilang. Jadi kita nggak menghilangkan yang lama, tapi sebagai pilihan bagi teman-teman di rumah, yang baru atau yang lama bisa Anda pilih. Mana yang lebih tepat di lapangan, seperti itu teman-teman. Oke, jadi katanya Pak Budi tadi dengan adanya yang dengan ada yang baru bukan berarti menghilangkan ini. Tetap ada. Semua punya fitur keunikannya masing-masing. Betul. Oke. Ya walaupun mungkin teman-teman di sini ada yang tanya juga emang yang ini keunikannya apa, tapi kali ini kita akan bahas yang baru dulu. Nah, kita akan bahas nih Pak Budi, apa aja sih yang membuat si Pro Pump baru ini lebih unik Pak Budi ya? Jadi untuk pertama adalah dia dari desainnya dia lebih handy ya teman-teman di rumah. Dia nggak perlu pemasangan lagi, jadi nggak perlu perakitan. Ini kan rakit dulu. Dia ini langsung ketika unboxing nanti kita lihat nanti dia langsung seperti ini, jadi nggak perlu dirakit lagi gitu ya. Yang kedua tadi sudah disebutkan ya, tadi ini lebih akurat untuk keluarannya. Drop by dropnya itu lebih tepat. Dia ada kisaran nanti saya sebutkan nanti ya. Yang ketiga adalah ini bisa untuk dua jenis ukuran botol teman-teman di rumah. Mungkin teman-teman sudah tahu di rumah ya, ini sudah ada ukuran sini, ada yang besar, ada yang kecil. Ini ukuran 250 ml. Ini ukuran kecil 50 ml. Ini bisa untuk digunakan keduanya. Jadi satu equipment ini bisa untuk kedua botol ini. Jadi nggak perlu lagi beli lagi gitu ya. Kalau ini kan enggak, ini kan harus dua lagi posisinya. Berbeda ya Pak? Iya, kalau ini dia satu untuk dua ukuran size yang berbeda. Dia lebih hemat teman-teman di rumah, seperti itu. Oke, nah ini menarik sih nih ya. Kayaknya kita masih bahas ya. Di sini ada fitur untuk pemasangannya. Jadi ada petunjuk cara pemasangan. Sini ada gambar, mungkin bisa di zoom. Ini ada gambar dibuka dulu tutupnya lalu dipasang. Ini untuk yang ukuran kecil langsung rata setting horizontal. Yang besar itu harus searah perpendikular atau dia tegak lurus ya teman-teman di rumah, tegak lurus. Lalu dipasang, ditekan, dikunci, baru
pompa sampai dia keluar. Oke. Gitu. Sini ada untuk saya buka langsung ya teman-teman ya. Ini ada yang ini langsung jadi ya, jadi nggak perlu rakit lagi. Oke. Nah maaf, di sini udah ada ukuran selang yang kecil untuk yang botol kecil. Untuk yang besar juga ada teman-teman. Jadi ada selang untuk yang besar juga. Yang ukuran 250 mili ya ini. Mohon maaf. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau masang yang besar, tinggal diganti aja seperti ini. Dipasang, dibuka, pasang lagi seperti ini. Simple kok. Ya. Mudah sekali ya teman-teman di rumah. Jadi untuk pemasangannya saya langsung aja kali Arin ya. Boleh. Ya. Ini saya sudah ambilkan ini botol Red Locker 263 teman-teman ya. Ukuran 50 mili yang kecil. Caranya gimana? Pertama kita buka dulu. Kita buka kemasannya seperti ini, tutupnya sampai dia yang bawah ya, bukan atas aja Arin. Sampai yang bawah dia. Ini kayak gini. Terus dulu ya. Lalu kita masukkan. Tekan sampai rata ya, sampai rata. Sini ada gambar lock dan unlock gitu ya. Lock sampai bunyi klik. Nah, kalau klik sudah itu sudah enak, sudah aman dia, nggak akan lepas lagi teman-teman. Dia nggak goyang. Nggak goyang, dia nggak bakal copot. Enggak ya, Pak ya. Simple ya. Tekan, klik. Jadi satu tadi dibuka, kedua dipasang sampai klik, ketiga adalah kita sudah klik kunci ya, kunci. Keempat adalah kita pompa sampai dia keluar teman-teman ya. Maaf, seperti ini ya. Pompa sampai dia keluar. Karena dia harus dia harus naik dulu, dia harus melewati selang yang cukup panjang gitu ya. Jadi ada sedikit waktu sekitar 3 detik teman-teman ya pompanya. Dan ini bisa terlihat ya karena di sisi ini transparan. Betul ya, di sini bareng-bareng transparan. Ini sudah keluar nih. Iya. Ya. Ya. Oke. Dia lebih presisi teman-teman ya. Yes. Gitu. Konsisten ya sih. Konsisten sekali ya. Nanti kita akan ukur berapa gramasinya. Oke. Gitu ya. Ini kayaknya menarik. Saya jadi pengen nyoba sih Pak. Boleh. Arif bisa coba nggak? Saya mau coba. Yang baru kali ya? Iya. Saya akan coba. Saya ulangin lagi ya. Saya mau ikutan unboxing. Jadi di sini tadi benar kata Pak Budi. Ini dia urut-urutannya. Jadi nggak perlu takut bingung cara pemakaiannya. Ada gambarnya teman-teman. Terus ini yang untuk 50 ya Pak ya. Ya. Dan ini selang yang untuk di 250 selang udah tersedia. Botol ini kali ya? Yes, boleh. Oke, sekarang kita coba. Duh, deg-degan nih. Oke, kita coba ya. Kita mulai dengan membuka dulu. Ya. Seperti ini. Lalu kita ditekan. Yes, ditekan. Kunci sampai bunyi klik gitu ya. Nah, sudah klik enak tuh, berarti sudah kunci dia. Terus langsung dipompa aja. Itu ya. Nggak akan lepas dia teman-teman. Mudah sekali. Gampang sih. Gampang banget gitu ya. Tadi kan kita udah bahas kemudahannya ya untuk pemasangan gitu kan. Nah ini mungkin kayaknya nggak afdol sih kalau kita nggak coba ngetes. ke baut kali ya. Atau saya coba pakai sarung tangan dulu teman-teman. Kalau kita akan coba ke baut, kita harus pakai sarung tangan. Sarung tangan. Ini prosedur standar ya untuk safety penggunaan bahan kimia. Nah ini sudah ada baut teman-teman semua ya. Ini ada baut M10 dengan jangan murnya gitu ya. Saya akan coba untuk tunjukkan bagaimana cara penggunaannya di baut gitu ya. Cukup teteskan ke tempat yang diinginkan, karena murnya 2 atau 3 tes ya teman-teman semua ya. Jadi kita teteskan 1, 2, sudah gini. Lalu kita pasang murnya. Ya, mudah sekali kan. Sini kita bareng-bareng lebih presisi, lebih bersih, nggak ada kotoran di mana-mana gitu ya. Simpel sekali gitu ya. Sama sekali nggak ada kotoran, bersih sekali, bersih sekali gitu. 2 drop cukup gitu ya. Arin mungkin bisa coba? Aku mau juga ya. Ini Arin, Mama. Aku mau coba. Di sini, ada aku ngikutin aja ya, Pak Kata Budi. Jadi kalau di sini kita lihat cukup dengan 2 atau 3 drop. Iya, betul. Di tempat yang diinginkan teman-teman ya. Nah ini enaknya dengan ini kita bisa lebih presisi ya mau diulir yang mana ya Pak ya. Dan berapa banyak gitu ya. Jadi kita akan coba di sini dulu. Oke. 1. Terus 2. Mau 3? Oke, 3. Siap. 3. Ini ada 3 ulir yang udah saya. Ada 3 pasang murnya. Pasang murnya. Siap. Nah, grogi nih. Tenang. Sudah. Nah, bersih teman-teman ya, bersih posisi. Kita bermainkan berapa tetesnya ketahuan. 2 tetes, 3 tetes bersih dan nggak ada kotoran sama sekali gitu ya. Nggak
nggak kemana-mana gitu sama sekali, bersih. Ada banyak kan ya kalau teman-teman mungkin mekanik atau teknisi gitu ya, ketika pressure dari bos gitu ya, marah-marah terus masang baut, dia marah-marah manual, ditekan kenceng-kenceng, muncar gitu kan ya, jadi boros. Dan kalau ini kan dia marah-marah tetap aja kalau dikit-dikit Arin kan. Oke gitu. Jadi mungkin bisa petikan itu kan, jadi ketika ada teknisinya lebih marah-marah tetap aman, nggak akan boros penggunaannya. Tapi paling penting jangan sampai teknisinya marah ya Pak ya. Iya betul sekali. Oke, nah tadi kan kita udah bahas, tadi saya juga udah nyobain sendiri kan ya, pemasangannya handy dan juga sangat presisi gitu. Iya. Nah selanjutnya nih, sebenarnya ada hubungan tadi, karena tadi Bapak bilang dengan ini kan kita lebih presisi gitu. Iya. Berarti yang menarik lagi adalah kita bicara tentang akurasi dan tentang konsistensi dari keluaran produk itu sendiri. Iya, tadi kan sudah bilang ini pokoknya lebih konsisten keluarannya, lebih presisi. Ini sudah siapkan sini Arin sebuah timbangan. Timbangan ini 4 digit ya di belakang koma. 4 digit belakang koma. Oh, jadi sangat sekali ya. Kita akan timbang untuk yang kita gunakan adalah Loctite 263 teman-teman. Ya ini adalah Loctite high strength. Untuk ini dia akan berkisar sekitar 0,02 sampai 0,03 gram. Gramasinya. Seperti itu. Jadi dia tadi bisa sesuai angkanya nanti ya. Coba barang-barang sini sudah siapkan untuk coba baterainya ya. Itu bisa di sini ya barang-barang. Sini sudah saya nolkan dulu ya, Kita nolin dulu, kita lihat barang-barang. Bisa lihat ya teman-teman di rumah. Kita bisa lihat, bisa. Ya. Oke. Kita coba untuk teskan dulu ya, ini nol. Sebentar. Teskan dulu. 1. Itu di angka 0,03 gram. Oke. Ya. Terus kita kan 0,2 sampai 0,3 kan? Yes. Sekitar situ lah ya. Sekarang kita kedua kali, kita nolin lagi ya teman-teman di rumah ya. Ketahuan berapa nanti gramasinya. Sampai 5 kali teman-teman. 5 kali ya. Oke, ini udah lagi. Bisa lihat teman-teman? Bisa. Oke. Ini angka berapa? 0,03 lagi. Oh iya. Stabil. Oke. Tapi nggak puas dong kalau yang 5 kali. Masa sih 2 kali gitu kan? 5 kali dong. Oke, ya kan? kita coba ini kedua. Iya, ini baru 2 kali kan. Biar lebih persis kan, ketika angkanya banyak kan makin bagus juga kan. Oke, gitu siap. Kan? Ya, 0 lagi ya. 0 lagi, sebentar. Ini belum. Oh, belum keluar, maaf teman-teman. Belum ini juga. Oke, udah 0. Oke, sebentar. Oke. Ini 0,027 ya, hampir lah 0,03 ya. Berarti 0,02 sampai 0,3 gramasinya. Itu. Mau lagi? Boleh. 2 lagi ya teman-teman. Masih 2 lagi, kita janjian. Oh ya 2 lagi ya. Maaf ya. Tekan lagi ya teman-teman. Sampai 0 lagi. Oke, sebentar. Oke. Di sini angkanya 0,29. 0,5 hampir sampai besar 0,2 sampai 0,03. 0,3. 0,3 hasilnya. Tepat ya, artinya sekitar segitu lah. 0,0 loh. 0,0 kan sekitar dari gram ya, dari gram ya. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah kita udah lagi. Masih belum. Belum muncul. Oh iya, oke. Ya. Oke. Berapa ini ya kisaran 0,03 lagi. Jadi sama teman-teman. Jadi 5 kali trial itu limaknya sama 0,02 sampai 0,03 gram. Benar-benar akurat teman-teman. Akurat sekali seperti itu. Ya, kalau udah kayak gini sih, dan dari kasat mata pun juga terlihat bentuknya seragam sih. Seragam. Dropnya seragam sekali ukurannya gitu ya. Nah, jadi tadi kita udah bahas nih tentang akurasi, terus konsistensi. Betul. Sampai sekian digit masih sama. Ya, sama loh. Biasa ya. Nah, kita akan bahas di fitur yang ketiga nih, yang saya ingat adalah paling menarik, soalnya katanya satu pump ini bisa dipakai di 2 botol berbeda. Betul. Iya, betul. Di sini sudah ada 2 ini kali ya. Yes, kan? Di sini udah ada 2 ukuran teman-teman ya, botol yang besar 250 ml, ini yang kecil 50 ml. Oke. Kita coba. Saat ini katanya bisa buat 2 gitu ya, akhirnya. Iya, makanya. Kita coba dulu ya. Ini katanya bisa yang kecil ya. Ini di disassemble. Disassemble-nya gampang sekali, tinggal maaf saya bilang lagi ya. Yes. Tadi kan kunci nih kan. Ini tinggal dibuka aja. Tinggal tarik. Mudah sekali. Sekarang kita buka dulu yang besar ya. Besar. Kita buka, kita pasangnya harus perpendikular atau tegak lurus ya. Oke. Tegak lurus, bukan begini, tapi begini. Seperti ini, baru kita kunci. Udah bunyi klik. Sudah bunyi klik.
nggak akan lepas dia, kunci dia pasti. Mudah sekali. Coba Arin coba deh. Terus setelah itu kita akan masuk ke sini. Ini yang 50 mili. Kunci. Bunyi. Nah, pasti aman. Ya, satu pompa bisa. Bisa. Dua ukuran tadi, yang besar dan yang kecil. Yes. Jadi teman-teman di rumah nggak usah khawatir boros. Satu ini bisa buat 2 ukuran size loh. Yes. Yang kecil dan besar. Seperti itu teman-teman di rumah ya. Menarik sini. Iya. Ini jadi kayak apa ya? Jadi kayak kita cukup beli satu pompa aja, ini bisa, ini one for all ya namanya ya. Betul. Satu untuk buat semua ukuran size besar dan kecil ya teman-teman di rumah. Betul, ini bagus banget sih. Nah, udah handy gitu ya, gampang juga dipasangnya. Bisa buat akurat dan 2 ukuran lagi. 2 ukuran. Apa lagi ukuran coba Arin? Nah, itu dia. Ya. Nah, kalau dari saya sebenarnya ini sudah cukup menjawab pertanyaan yang tadi saya punya di awal ya, fitur ini ya. Nah, tapi kan teman-teman yang menonton yang ada di rumah ada yang lain, pertanyaan lain kali ya. Punya pertanyaan lainnya nih. Nah, akhirnya kayaknya nggak afdol kalau kita nggak jawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu buat rekan-rekan yang sudah menyampaikan pertanyaannya di kolom live Q&A. Nah, kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah muncul lah ya. Ada ya? Sudah ada ya. Oke, jadi ini namanya Arin ya. Oke. Beberapa mungkin tidak kasih nama ya, atau mungkin kalau kasih nama, mohon maaf kalau saya tidak baca namanya ya. Jadi kita jawab pertanyaannya aja. Iya. Kalau nggak perlu malu ya. Oke. Yang pertama kita akan jawab pertanyaan yang paling penting sih. Ini cara mendapatkannya gimana, Pak? Oke, sekali. Baik, ini maksudnya atas pertanyaannya, ini bagaimana cara mendapatkan alat ini gitu ya. Jadi teman-teman yang mau beli karena emang ini bagus sekali alatnya ya, bisa menghubungi kami di nomor kami, nanti akan kita berikan di akhir sesi ya. Kita akan berikan link atau email yang akan bisa dihubungi oleh teman-teman di rumah. Nanti langsung kontak kita aja dan dapatkan yang terbaru ini. Seperti itu hari ini ya. Dan juga kita pun juga bisa dihubungi di banyak ya. Kita ada di channel sosial media, kita ada di WhatsApp, kita ada email juga, dan juga website. Jadi kalau tertarik langsung menghubungi kami. Betul ya Pak ya. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua nih. Ini pertanyaan paling penting nih. Harganya berapa sih Pak? Iya. Jadi untuk harga ini memang sudah bagus gitu ya, bisa menurunin cost untuk pemakaian, konsumsinya gitu, tepat guna, presisi sekali. Harga berapa sih? Kisaran 300 ribuan teman-teman. Jadi sangat-sangat terjangkau harganya. Beli ini hampir dengan harga ini kan? Dengan harga ini betul sekali. Bisa langsung dapat alatnya, lebih tepat guna, bisa cost down untuk penggunaan konsumsinya gitu ya. Bisa di-handy buat kemana-mana, ini simpel gitu ya. Oke. 300 ribuan harganya, murah dan terjangkau. Jadi ini mungkin menariknya juga, saya jadi kepikiran nih gitu kan, buat teman-teman di lapangan bisa dimasukin di tas gitu ya. Simpel. Handy. Iya. Oke. Ya, ini sekarang teman-teman di rumah ya. Satu orang bisa dapat satu karena hanya 300 ribu saja gitu. Iya. 300 ribuan pokoknya harganya ya. Iya. Oke, terus ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lainnya. Pertanyaan lainnya adalah kalau tadi kan bahas belinya di mana, harganya berapa. Sekarang yang pertanyaan sih penting juga sih. Kalau kita bayangkan teman-teman sudah memiliki program ini di entah itu di lapangan, di rumah ataupun di pabrik gitu kan ya. Terus cara merawatnya gimana Pak ini? Iya, jadi teman-teman di rumah untuk alat ini sebenarnya itu bisa dikatakan free maintenance. Free maintenance teman-teman, karena memang kalau penggunaannya normal di ruang yang ruang normal suhu normal 25 sampai 32 Celcius, terus penggunaannya normal gitu, ini sama sekali nggak ada maintenance-nya. Ini free maintenance teman-teman di rumah. Jadi nggak usah khawatir, ini sudah bagus, free maintenance juga. Gitu ya. Harganya murah lagi. Free maintenance, harganya murah. Terus ini pertanyaan iseng saya sih Pak. Ini kan free maintenance tuh berarti artinya ya udah ditaruh gini aja gitu Pak? Iya. Perlu ditutup nggak atau perlu dicopot lagi nggak? Jadi kalau selama masih digunakan jangan dicopot-copot dong. Jadi ini teman-teman mungkin agak khawatir ya, apa nanti kering apa enggak nih di ujungnya gitu kan? Nggak ada tutupnya nozzle. Jangan-jangan nanti saya itu malah kering gitu kan? Ini karena nggak tutupnya nozzle-nya kan, begini aja. Mungkin kira kayak silam gitu kali ya, kering gitu ya. Jadi bukan teman-teman, ini adalah produk Red Locker, ini adalah produk anaerobik. Dia kering karena dua hal. Pertama, kalau nggak ada udara, nggak ada oksigen. Kedua, metal kontak. Jadi selama dia ada oksigen dia nggak akan kering hari ini. Selama dia masuk oksigen di sini, itu nggak akan kering. Di nozzle ini nggak akan kering. Malah justru jangan ditutup ya. Betul, teman-teman dulu jangan coba-coba sekali-kali ya ditutup dengan isolasi atau lakban gitu ya di sini ujungnya. Mikirnya biar nggak kering gitu. Malah jadi kering malah nanti.
justru harus dibuka teman-teman, karena biar dia nggak kering harus dibuka. Oke. Karena ini anaerobik produknya. Siap. Gitu. Ini malah jadi apa namanya ya? Jadi pengingat aja buat kita jangan sampai ditutup gitu kan. Itu sekali ya. Jadi takutnya teman-teman nggak tahu ini produk anaerobik itu apa, malah tutup biar dia aman, nggak tahu malah kering. Jadi kalau sudah terpasang dan emang akan dipakai dalam jangka waktu yang lama ya biarkan aja ya Pak ya di suhu ruangan. Aja, dia malah lebih aman seperti itu. Aman. Iya. Terus kita di pertanyaan berikutnya yaitu adalah kan gini nih Pak. Tadi kan kita udah mengukur akurasinya. Nah, oke. Kita udah mengukur akurasinya nih ya. Terus ada hubungannya nggak sih Pak antara viskositas dengan gramasinya? Ada pastinya. Jadi sebenarnya untuk kita sudah melakukan penelitian ya untuk produk-produk Loctite yang medium sampai medium dan high strength itu kisaran 0,03 sampai 0,3 sampai 0,035. Ya. Oke. Terus untuk yang ukuran low strength sama working grade ya itu kisaran gramasinya 0,02 sampai 0,03 gram. Oke, jadi tergantung dari tipenya. Kalau itu sampai 0,03, high strength sampai 0,035. Oke. Ya, tipis sih sebenarnya sih ya. Ya. Terus berhubungan dengan kekentalan, makin kental, makin besar strength-nya makin kental dia. Oke. Viskositasnya seperti itu. Oke, terus kita akan ke satu pertanyaan lagi nih, pertanyaan yang menurut saya sih menarik ya, soalnya kan gini nih bertanya, kita udah pasang, kita udah pakai lama, udah seneng lah makainya, tapi bisa aja misalnya selangnya yang 250 hilang gitu ya, atau rusak, itu gimana Pak? Ya mungkin teman-teman ini kan free maintenance ya teman-teman ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang maintenance-nya. Tapi yang andai kata ada case, teman-teman ada yang lupa naruh gitu ya, selangnya taruh mana gitu, hilang gitu ya, mungkin jatuh di mana gitu kan, terus nggak bisa pakai dong, nggak mungkin. Kita jujur di Henkel itu nggak menjual spare part-nya, tapi teman-teman bisa membeli ini di pasaran. Ini adalah selang normal 1/8 inci ukurannya teman-teman, bisa dibeli di pasar bebas. Ini mudah sekali, tinggal beli dan potong sesuai ukuran yang diinginkan. Mungkin teman-teman mau yang panjang untuk ukuran besar, atau sesuai dengan botolnya aja diukur, botol tinggi berapa, potong. Oke. Pasti masuk di sini, karena ukuran sama, 1/8 inci ya, seperti itu. Kan gini bisa terus kan, bisa tuh. Oh iya betul. Udah sekali, jadi kalau untuk spare part-nya kita nggak ada, tapi untuk kehilangan selang kita bisa beli di pasaran. Di pasaran ya. Ya, 1/8 inci ukurannya, bisa dipotong sesuai dengan ukuran botolnya teman-teman di rumah. Nah, ini berarti nggak akan rugi lah untuk mendapatkan produk ini karena perawatannya mudah dan juga mudah didapatkan juga. Apalagi kalau teman-teman juga udah bagus saat produknya handy, terus juga cost down untuk gramasinya tepat, harganya murah, free maintenance, ini bisa dibeli bebas. Apa lagi yang kurang teman-teman? Apalagi yang kurang? Iya. Gitu, betul sekali. Nah, Pak Budi ini sayangnya kita terbatas waktu. Iya. Mungkin masih ada pertanyaan lainnya, tapi jangan sedih, jangan khawatir. Kalau masih ada pertanyaan, kita akan bisa bantu jawab melalui email, gitu kan ya. Nah, untuk yang sesi kali ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Dari saya sendiri juga pertanyaan sudah dijawab tadi sama Pak Budi banyak sekali. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Budi, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan sebelum kita menutup webinar kita kali ini? Teman-teman di rumah, ini produk sangat bagus sekali ya. Ini saya bisa jelaskan beberapa fiturnya. Pokoknya teman-teman harus punya. Karena ini sudah harganya oke, terjangkau, bisa kosong teman-teman di lapangan, handy gitu ya. Free maintenance, apa yang kurang? Segera beli teman-teman, segera punya alat ini. Bisa bantu teman di lapangan nanti. Lebih irit nanti pemakaiannya dan lebih tepat guna nanti seperti itu. Oke. Itu jadi dari saya. Siap, Pak Budi. Terima kasih. Saya rasa message sudah sangat jelas. Segera ya, segera. Segera. Oke. Nah, karena message sudah sangat jelas, pertanyaan yang yang pastinya terlintas juga sudah dijawab tadi oleh Pak Budi. Nah, kita mau mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan, baik itu di rumah, di kantor, atau mungkin masih dalam perjalanan sambil nonton ya. Karena kita sangat menghargai partisipasi teman-teman, kita sangat menghargai pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang mau kita ingatkan adalah jangan lupa untuk bergabung kembali di sesi webinar kita berikutnya, karena sepanjang tahun ini kita ada webinar hampir di setiap bulannya dengan bahasan yang pasti lebih menarik. Nah, untuk itu saya mau ucapkan terima kasih banyak telah bergabung. Saya Arin Sandrina. Saya Budi Nugroho. Pamit undur diri dan sampai jumpa pada webinar berikutnya. Sampai jumpa.